Bibit ikan yang memang parah, dia akan mencari daun yang kita siapkan dan akan mengapung di bagian atas. Itu tandanya ikannya sudah sekarat, sahabat ya. Baik sahabat YouTube Borneo Garden, jumpa lagi di channel informasi pertanian dan perikanan. Bersama saya Agus, semoga kami temui sahabat semua dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview bibit ikan gurame yang baru saja tiba di Borneo Garden. Untuk saat ini kita sudah mulai melakukan penghitungan bibit yang baru datang, yang mana penghitungan ini memiliki tujuan agar kita mengetahui apakah bibit yang kita pesan sama dengan yang datang. Karena terkadang bibit yang kita pesan tidak sesuai dengan jumlah dan juga terkadang tidak sesuai dengan ukuran. Untuk penanganan bibit yang baru datang atau baru tiba dari pengiriman, kita sudah memberikan informasi dan sudah share ke sahabat semua melalui channel YouTube Borneo Garden pada video-video sebelumnya. Bagaimana cara penanganan bibit yang baru datang agar tidak stres atau tidak bertambah stres karena bibit yang selama perjalanan sudah pasti stresnya cukup tinggi, yang ditandai dengan warna ikan berubah menjadi kehitaman ya sahabat. Kita lihat ikan yang mengalami stres, yaitu mengalami perubahan warna, yaitu warna hitam seperti ini. Ini adalah bibit yang baru datang mengalami stres sehingga warnanya berubah menjadi kehitaman. Kalau sudah ditebar ke kolam seperti ini yang ada sembunyi di bawah daun pepaya, kurang lebih 10 hingga 15 menit dia akan menyesuaikan diri dengan alamnya dan warna akan beransur-ansur seperti cerah. Baik sahabat, untuk review kali ini pemesanan bibit dengan jumlah 2 koli ukuran 46 yang kita pesan. Untuk kedatangan kali ini memang mengalami perubahan ukuran, bahkan cenderung ukuran lebih kecil dan ukuran yang tidak merata. Mungkin dari para petani, pengirim bibit ini kekurangan stok bibit sehingga dicampur ukuran dari ukuran kecil sehingga ukurannya tidak merata ya sahabat. Nah, kita lihat di sebelah sana, ini kurang lebih 1 jam yang lalu kita tuang di dalam box ini agar dia menyesuaikan diri dengan air yang akan kita gunakan nanti. Memang penanganannya seperti ini. Apabila kita langsung tebar di kolam yang luas seperti ini karena kedalaman yang cukup, nah takutnya ikan yang kelelahan, kecapean mendarat
menyelam ke bagian bawah dan susah untuk naik ke atas untuk menghirup udara karena ikan masih lelah dan masih cukup kecil, sehingga kita letakkan dulu dalam box seperti ini. Setelah dilakukan penghitungan, karena memerlukan cukup waktu untuk menghitung, ikan sudah bisa ditebar di kolam pendederan seperti ini ya sahabat ya. Dan jangan lupa pada saat mau menebar bibit, letakkan beberapa daun seperti daun pepaya, daun pisang, yang mana daun tersebut memiliki fungsi sebagai tempat sembunyi atau bernaungnya ikan, karena ikan gurame ini adalah ikan yang pemalu, penakut gitu, sehingga perlu diisi dengan dedaunan seperti ini. Itu juga ada daun sente, yang mana setelah mengalami pembusukan nanti daun sente tersebut juga akan menjadi bahan pakan alternatif dari ikan gurame yang sudah kita tebar di sini. Nah sahabat, sudah bisa dilihat ya, kurang lebih 30 menit ikan sudah mengalami perubahan warna ke warna yang lebih cerah, kecuali memang yang mengalami stres yang cukup berat, memang memerlukan waktu untuk berubah warna di kolam yang sudah kita tebar seperti ini. Bibit yang kita pesan berjumlah, apabila dengan ukuran 46 itu berjumlah 6.000 ekor ya sahabat ya. Dalam satu box diisi 3.000 ekor. Namun di box yang pertama tadi sudah kita hitung habis, itu terisi 2.500 ekor. Nah mudah-mudahan di box yang satu ini jumlahnya bisa lebih dari 2.500 agar memiliki jumlah 6.000 ekor. Nah seharusnya ikan yang ada di box satunya yaitu 3.500 agar jumlah menjadi 6.000 ya sahabat. Nah di sini kita akan perlihatkan juga ya sahabat, ini ada yang memang sudah mengalami kematian di dalam box seperti ini, dan yang masih ada bergerak-gerak itu sudah hampir koit ya. Nah sambil selesai dilakukan penghitungan bibit yang baru datang ini, kita informasikan ke sahabat semua para pencinta ikan gurame, apabila melakukan pendederan bibit, apalagi bibit yang baru datang seperti ini, pada saat baru tiba kita lakukan penghitungan dan kita tebar, belum bisa diberikan pakan karena kondisi ikan masih belum stabil. Dan apabila ikan tersebut mau makan, nah di dalam kolam yang sudah kita siapkan ini sudah tersedia pakan alternatif ya, seperti kutu air, lumut dan lain sebagainya yang bisa digunakan sebagai pakan sampingan bibit yang baru datang. Nah untuk beberapa jam kemudian sudah bisa dilakukan pemberian pakan dengan menggunakan PF 500 ya, yang ukuran 4x6. Di sini yang kita gunakan PF 500. Bisa juga menggunakan PF 800, cuma butirannya lebih besar ya sahabat ya. Nah setelah dilakukan penghitungan seperti ini, nanti kita akan tebar ke kolam. Kita akan perlihatkan ke para sahabat agar mengetahui bagaimana cara melakukan penebaran bibit yang sudah kita lakukan penghitungan.
Nah, kita menggunakan daun yang ada sebagai bukti per 100-nya. 16 lembar berarti 1600. Nanti kita akan padukan dengan yang ada di sebelah. Sekarang yang sudah dilakukan penghitungan bisa ditebar ke kolam secara perlahan-lahan. Nah, bisa dilihat sahabat ya. Nah, seperti ini. Kita lihat dulu ikannya. Lihat kan? Ini ikan ukuran campur ya sahabat ya. Oke, langsung saja. Ini airnya karena sudah sama yang di box dengan yang ada. Bisa dilihat ikannya langsung menyebar ya sahabat. Beberapa menit kemudian dari yang berwarna hitam dia akan berwarna cerah. Demikian sahabat. Untuk kalau memang bibit ikan yang memang parah, dia akan mencari daun yang kita siapkan dan akan mengapung di bagian atas. Itu tandanya ikannya sudah sekarat sahabat ya. Dan kalau ada yang mati dia akan langsung tenggelam ke bawah. Kalau yang masih sekarat dia akan mengambang di bagian atas. Nah, sambil melakukan penghitungan biar ikan tidak terlalu bertumpuk di dalam box, kita juga bisa tebar langsung ke kolam agar ikan lebih segar ya. Perlu juga kami informasikan ke sahabat semua, apabila melakukan atau membeli bibit ikan secara online dan mendatangkan dari luar daerah, jika memungkinkan dipilih penerbangan di pagi hari ya sahabat ya. Seperti yang kami pernah alami, jika mendatangkan bibit di penerbangan pada siang hari memang sangat rentan dari musibah kematian bibit stres karena memiliki waktu yang sangat panjang antre di kargo atau di bandara ya. Apabila pagi hari mungkin ikan akan lebih cepat tiba di lokasi. Sehingga kami sarankan ke sahabat semua, apabila membeli bibit ikan dari luar daerah, jika memungkinkan penerbangan di pagi hari. Baik sahabat semua, review kita kali ini tentang kevalidan jumlah bibit yang datang, yang mana 2 box ini diperkirakan diisi 6.000, namun setelah dilakukan penghitungan jumlah bibit yang ada berjumlah 5.500. Yang pertama 2.500, kemudian yang kedua 3.000, jadi 5.500. Jadi di box yang pertama tadi 2.500, di box yang kedua isinya 3.000. Jadi jumlahnya 5.500. Sehingga bibit yang ada 5.500. Jadi kita review, jumlahnya tidak sesuai, kurang 500 ekor. Nah, kekurangan tersebut mungkin diakibatkan adanya kematian pada saat pengiriman mungkin ya sahabat ya. Dan di sini juga tadi sudah kita sisihkan jumlahnya di dalam ember. Nah, di sini mungkin ada kurang lebih 100 atau 200 ekor ini kurang lebih.
Jadi hampir mencapai target 6.000 ekor. Baik sahabat, demikian update video kita review bibit ikan gurami yang baru saja kita datangkan dengan jumlah 2 koli, yaitu 6.000 ekor. Yang mana sudah kita sampaikan tadi bahwa bibit yang datang dengan kondisi hidup kurang lebih 5.500 dan ada mengalami kematian kurang lebih 100 hingga 200 ekor. Dan yang sudah kita tebar di sini yaitu 5.500. Baik sahabat, demikian informasi kali ini kita sampaikan ke sahabat semua, para pecinta ikan gurami. Semoga informasi yang kita sampaikan bermanfaat untuk sahabat semua. Mohon maaf apabila ada salah dan kekeliruan dari kami. Bagaimana teknik penebaran itu adalah cara kami, karena di masing-masing lokasi memiliki teknik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian sahabat semua. Sampai jumpa di update video yang akan datang.